Kenapa kalian harus daftar di SMK, khususnya SMK Al-Hikmah? Ya, kalian lulus dari SMK Al-Hikmah itu udah punya skill. Jadi kalian mau langsung buka lapangan mau buka usaha, kalau ketika kalian buka usaha di situ artinya kalian sudah siap juga membuka lowongan peluang kerjaan. Nah, itu kalian udah punya skill tuh. Podcast SMK Al-Hikmah Kalirejo, berani tampil beda. Oke, siap. Oke, gimana Pak Alfian kabarnya? Sehat Alhamdulillah, saya sehat Pak Milia. Milia, bagaimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah sehat dan SMK masih tetap aman. Lancar semuanya. Meskipun kita masih daring tapi tetap kita udah rapat, kita masih ngusahain untuk tetap praktek meskipun seminggu sekali. Alhamdulillah. Mudah-mudahan tetap berjalan dengan lancar sebagaimana mestinya, Pak ya. Amin. Oke, baik Bapak, Pak Milia Rahman, boleh diceritakan sedikit nih Pak, riwayat pendidikan yang sudah Bapak tempuh selama ini, Pak. Untuk riwayat pendidikan ya. Jadi kalau bicara riwayat pendidikan berarti dari dasar benar dari dulu saya kecil ya berarti ya. Iya betul, boleh. Oke, untuk dari TK, saya TK Pertiwi tentunya sama kayak Pak Alfian karena kita juga sebenarnya ini teman bareng zaman kecil ya. Nongkrong bareng ya. Ya, nongkrong bareng juga gitu. Jadi fokus lagi ke tadi TK-nya TK Pertiwi, untuk SD-nya SD 1. Kita belum bareng nih ya, SD 1 belum bareng. SD 1 SD Negeri 1 Bangrejo gitu. Nah, SMP-nya ini kita udah mulai bareng nih ya, karena dulu selengean banget nih orang. Seriusan. Zaman SMP masih selengean, cuman SMA udah mulai tobat ya. SMP Negeri 1 Bangrejo. Kemudian lanjut lagi ke SMA-nya SMA Negeri 1 Bangunrejo juga, sama kita berdua juga. Iya. Satu SMA. Nah, lanjut ke jenjang perkuliahan kita udah mulai pisah nih ya. Iya. Udah gua pokoknya udah enggak ngerti lagi kita. Udah berjuang sendiri di kampus. Untuk di kampusnya alhamdulillah bisa masuk ke Universitas Lampung waktu itu. Alhamdulillah. Dan enggak sombong ini, saya masuk jalur undangan. Sebenarnya nggak kepikiran juga sih bisa masuk jalur undangan karena jalur prestasi ya. Karena mengingat juga ya sadar diri aja lah ya, nggak pinter-pinter amat tapi kembali lagi rezeki dan doa itu pasti beriringan. Alhamdulillah masuk teknik mesin Universitas Lampung, lulus tahun 2019. Terus ya vakum. Masuk tahun berapa waktu itu? Tahun 2013 masuk Universitas Lampung tahun 2013. Jadi lulus 5 tahun 3 bulan. 5 tahun, alhamdulillah. Itu cepat itu. Banget itu jurusan teknik mesin ya. Teknik. Karena lulus di 4 tahun itu satu angkatan cuma satu orang. Satu angkatan. Satu angkatan. Karena sebenarnya sih kalau materinya itu enggak susah banget. Yang penting kamu mau belajar, mau ngerjain, mau usaha selesai. Cuman karena kita di situ dilatih mental, dilatih pendidikan dasarnya, kepemimpinan dasar, betul. Di kader di situ sama senior biar apa? Biar terbentuk, karena untuk teknik itu di dunia kerja itu emang luar biasa. Pressure-nya tinggi banget gitu. Makanya benar-benar mentalnya harus dibentuk dengan baik di kampus dibentuk itu banget. Jadi nggak gampang down. Betul. Wajar ketika ada masa ospek itu juga agak sedikit keras ya. Ya keras itu wajar ya, karena memang karena gini saya ngalamin sendiri. Ketika saya di ospek di kader, itu suara harus tegas, harus lantang. Karena saya pernah KP di Pusri waktu itu. Itu langsung di bagian mekanikalnya. Itu suara mesin itu keras banget. Kalau suara kamu kecil, kamu manggil teman kamu jarak 20 meter nggak bakal kedengeran. Karena itu suara turbin, suara boiler itu kencang semua. Kencang banget. Nah, itulah fungsinya. Terus mentalnya juga itu nanti karena naik ke tiang-tiang tinggi itu, tower-tower. Kalau kita mentalnya nggak kebentuk, udah takut duluan, nggak bakal kerja, besoknya dipecat. Nah, itu makanya orang teknik mentalnya dibentuk banget. Mungkin itu yang pembentukan karakternya itu yang butuh waktu sampai akhirnya jadi seperti sekarang ini ya. Luar biasa. Alhamdulillah, insya Allah ya itu juga bentukan karakter di teknik mesin khususnya Universitas Lampung. Karena teknik mesin udah ada ikatannya sendiri ya, satu Indonesia kita sama M-Solver itu satu Indonesia gitu. Jadi ya intinya sama. Kalau di teknik ya gitu, disiplin, mentalnya harus kuat, sama bertanggung jawab intinya gitu. Disiplin, mental dan bertanggung jawab. Iya, 3 poin itu. Iya, 3 poin itu karena ketika kamu orang teknik nggak ngasal ngomong, harus ada dasarnya. Betul, gitu. Makanya kalau orang teknik itu jarang ngomong, sekali ngomong tapi tetap ada dasarnya. Gitu. Karena dipertanggungjawabkan. Oke, baik. Langsung pertanyaan selanjutnya nih Pak Rahman. Boleh diceritakan riwayat pekerjaan dulu kok
ujuk-ujuk bisa jadi guru ya di sini tuh ST bukan dari SPD. teknik mesin tiba-tiba ke sini tuh kok bisa, bagaimana dulu ceritakan awal ketika setelah selesai dari kampus. Dari kampus gini, jadi kita nggak pernah tahu lulus dari kampus kita bakal bisa langsung dapat kerjaan atau enggak, itu kita nggak pernah tahu karena intinya kita lulus itu kita cuman wah gue berhasil nih jalanin pendidikan di sini. Dan untuk nyari kerja itu ya kita mulai sendiri-sendiri lagi. Karena untuk sistem ya yang saya lihat gitu, untuk di Indonesia ini seharusnya sih sebenarnya ada ikatan kerja dengan PT-PT khususnya untuk teknik. Iya, betul. Cuman kalau di Universitas Lampung sendiri kita harus ya mungkin ada beberapa, cuman kan untuk outputnya juga kan banyak lulusan teknik. Itu sekarang tuh udah banyak banyak sekali lulusan teknik. Ya memang ada beberapa yang ngikutin jalurnya, cuman kan nggak semuanya. Dan itu salah satunya saya. Jadi harus berjuang sendiri juga. Daftar sana sini. Itu kalau nggak salah sempat kerja. Terus 2019, sekarang 2021 berarti vakum hampir 2 tahun. Itu nyari kerja doang. Iya. Tapi itu bukti kalau lulusan S1 itu nggak jamin dapat kerjaan langsung gitu. Karena harus berjuang lagi. Gimana? Tapi waktu itu aktivitasnya apa? Aktivitasnya jadi gini. Karena di situ ada masalah, bukan masalah, maksudnya ujian di keluarga gitu. Kurang lebih 2 tahun itu. Itu yang buat kayak saya juga ya udahlah fokus ke keluarga dulu. Karena kondisinya memang harus fokus ke keluarga dulu. Tapi di situ alhamdulillah dengan saudara juga di tahun 2020 itu dia udah mau memang rencana buka usaha juga. Iya. Ya usaha kafe masih dekat SMK sini juga. Iya. Usaha kafe itu karena yang punya kafe dia masih kerja di resto di Jakarta tempat dia kerja awal. Nah makanya saya diamanahin buat ngolah itu. Ini sebelum di SMK ya. Berarti sebelum di SMK kalau suruh ngolah kafe mana itu? Lestari Cafe. Itu insya Allah udah terkenal sih ya, namanya udah ada di Kalirejo. Lestari Cafe, tinggal searching aja di Google Maps ntar ketemu. Oke, jadi sponsor nih berarti nih. Iya karena saya yang jadi tamu ya berhak saya ya. Jadi nanti kita ngopi bareng di belakang. Ya karena tempatnya insya Allah enak karena di lantai 2. Buat nongkrong juga enak. Yang penting jangan hujan-hujan aja. Oke, siap. Karena bakal mellow banget suasana. Waduh, yang lagi jomblo. Pokoknya buat ngajakin pasangan tuh cocok banget. Cocok banget ya. Tapi kalau yang lagi jomblo, ya tetap bisa aja karena ada kopi yang nemenin. Ada gitu. Kopi dan ada yang kopi. Yang penting pesan, jangan nongkrong ke sana bengong itu nanti diusir. Minimal kalau emang jomblo pesen kopi lah, karena di kopi itu kamu bisa nyalurin semua cerita kamu. Meskipun di otak doang, ngambil ngeliat ngopi, ngeliat suasana gitu kan. Pasti nanti pecah sendiri, hilang sendiri, terurai. Iya gitu karena filosofinya kopi gitu. Wah ini anak kopi juga ini. Oke, gimana selanjutnya? Jadi dulu bagaimana kalau akhirnya bisa masuk di dunia pendidikan ini? Keputusannya ini kok bisa masuk akhirnya ke Al-Hikmah? Sebenarnya waktu itu keputusannya gini. Ketika kan udah dikasih mandat buat ngolah kafe. Jadi kalau kita udah ngebangun sebuah usaha, kalau udah jalan tuh mau ninggalin 100% tuh bakal kebayang banget gimana perjuangan dari awal. Karena dulu waktu awal itu buat kafe, saya pernah penghasilan sehari cuma 5.000. Itu sekelas kafe itu. Perjuangan 5.000. Bagaimana caranya muterin modal yang itu harus muter bahan baku jangan nyampe habis. Karena bisa kadaluarsa tadi ya. Makan karena kalau usaha kuliner itu resikonya di expirednya betul itu. Nah itu kita ngolah itu gimana bisa muter dan alhamdulillah sih ya dengan manajemen yang pas ya waktu itu bisa muter. Nah mulai dari situ Bapak Alfian ya nelpon saya, halo di mana Pak Rahman? Waduh. Waktu itu masih di kafe dengan bawah. Untungnya belum buka karena kalau pas buka pasti nggak keangkat telepon itu. Iya. Karena rame. Betul. Oke. Nah di situ telepon Pak Alfian, ada lowongan nih di SMK Al-Hikmah. Nah di situ saya mulai berpikir ini kedepannya gimana, dan ya memang juga dari yang punya kafe ngasih kabar juga kalau restoran di sana bakal tutup karena masa pandemi dulu. Oh iya betul. Karena itu kan resto punya dari luar juga. Kalau nggak salah dari mana ya? Ya dari resto pokoknya dari luar investor kota apa luar negeri. Investor dari luar gitu buat resto di situ tutup. Nah baliklah saudara saya ke kafe itu. Nah jadi ya udahlah saya ambil kerjaan di sini, masuk ke dunia pendidikan. Ya memang
sebelumnya ya lulusan SD nggak ada lah basic sistem ngajar ya, ngajar itu. Tapi tetap karena masih muda juga, di sini banyak juga senior yang udah masuk, karena saya juga ada senior di sini kan, ya yang salah satu jadi panutan saya dalam mendidik siswa juga gitu. Betul. Pak Taufik selaku wakur kita, wakur kurikulum. Nah, beliau yang jadi panutan saya juga dalam dunia pendidikan. Nah, di situ saya ngobrol dengan saudara saya yang punya kafe. Oke. Jadi sistemnya gini, saya ada panggilan, bukan panggilan, maksudnya tawaran kerja, betul. Di SMK Al-Hikmah, saya diskusikan bareng-bareng. Ya udah nggak apa-apa. Terus yang punya saudara karena kondisi restonya tutup juga, ya udah dia fokus ngolah kafe sekarang. Jadi kafenya itu ya saya tinggalin mau ya karena kalau sistem saya gini, kalau saya kerja sama orang saya nggak bisa 100% totalitas ataupun bahkan badan fokus, saya sendiri nanti bakal yang nggak kuat, ya udahlah lebih baik saya fokus kafe itu saya tinggalin dulu. Ya memang saya tinggalin ujung-ujungnya karena ya saya juga udah percaya sama saudara saya karena basicnya udah di resto gitu, jadi ya udah bisa ngolah juga. Dan alhamdulillah sekarang masih buka ya. Alhamdulillah ya itu masih berkembang juga. Ya namanya insya Allah kalau usaha kita jalanin niatnya benar-benar buat ilahi ta'ala nyari rezeki yang halal ya pasti jalan gitu. Iya amin. Gitu terus oke lah saya ambil ke Al-Hikmah gitu, mulai ngajar. Sempat kaget juga sih ngeliat siswanya, waduh anak-anak sekarang kok tampilannya udah lebih tua daripada usianya gitu. Betul. Makanya ya kaget dan lebih besar badannya juga ya? Karena saya kalau berdiri waduh sering di 165 nggak genep aja. Orang 170 178 tapi ya nggak apa-apa karena ya memang kondisinya kayak gitu. Jadi tantangan juga ya. Ya tantangan juga sih karena gini, kalau di teknik itu saya dulu diajarkan untuk kondisiin mesin alat. Ya. Kalau mesin alat kondisi normal ataupun ada yang rusak kita ganti itu normal, lagi aman. Tapi kalau orang manusia kondisinya nggak normal kita benerin ya nggak bisa spontan langsung jadi benar, harus pelan-pelan dan proses. Itu butuh kesabaran dan proses. Betul. Nah itulah yang jadi pembelajaran saya sampai sekarang, gimana caranya mendidik siswa menjadi siswa yang disiplin, punya karakter, dan khususnya anak teknik mentalnya harus terbentuk, khususnya lagi bisa menguasai materi yang ada di TBSM. Iya, materi sekaligus skillnya langsung, karena kan outputnya SMK tuh skill tadi. Harus bisa benar menguasai. Jadi merupakan pengalaman baru ya di SMK Al-Hikmah, kemudian ya tantangan dan motivasinya juga saya lihat juga kuat gitu. Iya harus kuat dan memang semangat juga, ada bimbingan dari senior. Alhamdulillah ngepas sih banget ya. Iya karena pas banget. Sempat kaget juga sih nggak taunya ada senior saya 298 Unila, kaget juga. Ini kenapa nggak dari dulu ngasih tahu? Tapi yang namanya rezeki datangnya kita nggak pernah tahu. Belum terbuka waktu itu. Belum terbuka. Alhamdulillah terbuka. Memang udah rezekinya Pak Milia Rahman waktu itu ya. Tahun 2021 ya? Apa? 2021 Januari kemarin karena belum ada setahun. Ya. Alhamdulillah. Oke baik Pak Milia Rahman, ke pertanyaan selanjutnya nih Pak. Ya. Kalau boleh saya tahu nih Pak, apa aja sih Pak yang dipelajarin di jurusan TBSM itu? Oke, untuk TBSM itu ya. Nah, untuk TBSM itu sebenarnya bidang keahlian kita itu teknologi dan rekayasa. Itu bidang keahliannya. Untuk kompetensi keahlian, untuk program keahliannya itu teknik otomotif, itu program keahliannya. Kemudian dikonsentrasi lagi ke kompetensi keahliannya teknik, bisnis dan sepeda motor gitu. Jadi bidang keahlian pertamanya kan teknologi dan rekayasa. Ya memang di situ nanti kita belajar tentang teknologi dan rekayasa. Rekayasa itu seperti apa? Kayak misalnya kita merekayasa sebuah mesin. Mesin itu dari mesin standar gimana caranya nanti bisa naik cc-nya ataupun kita menghemat bahan bakarnya. Betul. Atau bisa juga gimana caranya pakai bahan bakar lain gitu, karena kan kayak seperti kita tahu dulu pernah ada kabar motor pakai tabung gas. Nah itu kan cuman ya itu butuh riset juga sih karena dari safety-nya juga harus diperhitungkan.
karena namanya bawa gas nggak bayang kalau meledak di jalan kan, sistem pengapiannya bocor. Nah itu bahaya banget ya. Sistem yang jelas kita belajar teknologi dan rekayasa itu harus ada dasarnya. Kemudian tadi program keahliannya ya, programnya teknik otomotif, karena kan ya sepeda motor masuknya ke otomotif. Di situ juga ada TKR, nanti itu sama aja, itu teknologi otomotif juga. Nah kefokusnya kompetensi keahliannya nah itu baru teknik bisnis dan sepeda motor. Gitu. Terus anak-anak ini konsentrasinya yang dipelajarin apa aja di TBSM yang dipelajarin? Kalau konsentrasinya kita ke otomotif sepeda motor, cuma nanti di situ kita dibagi 3 di situ. Ada di sistem kelistrikan, kemudian sasis, kemudian di bagian mesinnya. Itu nanti di materi kejuruannya. Untuk materi dasarnya kita ngasih ke dasar ke siswa itu pertama ada teknologi dasar otomotifnya, kemudian nanti ada PDTO, pekerjaan dasar teknik otomotif, itu nanti pengenalan alat kunci, alat bangku yang lainnya. Kalau TDO tadi teknologi dasarnya ya, kayak sistem kerja motor itu gimana, udah nanti ya pokoknya teknologi dasarnya. Kemudian ada GTO-nya, karena SMK atau STM itu kita harus bisa baca gambar teknik. GTO itu gambar teknik otomotif. Karena kan nanti di dunia kerja juga dia dikasih job sheet, gambar teknik di situ dia harus bisa ngebaca sebelum mengerjakan tadi apa yang harus dikerjakan itu udah ngerti gitu loh. Baca gambar tadi gitu. Itu untuk dasarnya, karena untuk lanjutannya nanti di kuliah gitu. Di kuliah S1 teknik. S1 teknik mesin ya, D3 juga ada juga. D3 juga ada juga. Oke. Gitu. Tadi 3 itu ya. Nah 3 ini siswa itu harus menguasai semua. Itu nanti di kelas 12 ada namanya kita ujian UKK, ujian kompetensi kejuruan. Kejuruan ya? Ya, kejuruan jadinya. Nah, di situ di ujian situ, nah 3 ini siswa setiap individu ini harus menguasai semua. Kelistrikan dari sistem penerangan, pengapian, pengisian itu harus bisa. Sasis itu dari perbaikan perawatan, perbaikan sasis, misalnya shock, sistem pengereman, itu harus menguasai juga gimana cara menanganinya dan memperbaikinya. Yang ketiga itu mesinnya, gitu, di bagian mesin, gimana kondisi mesin ini, kondisi mesin kita, karena kalau untuk perbaikan mesin tuh biasanya kita dengerin dari suara mesinnya dulu, suara mesin di bagian sini yang berisik, atau di bagian sebelah kanan atau sebagian depan. Jadi tahu kondisi itu mesinnya itu mana yang ada masalah itu. Jadi misalnya dari lihat kanan kirinya itu dari mana yang berisik. Dari suara mesinnya. Dari suara mesinnya udah kelihatan. Nah itu butuh jam terbang, itu butuh pengalaman lagi. Iya. Sebelum ngecek buka didengar ya, dianalisa dulu. Jadi nanti kita ngebongkar tuh nggak salah bongkar gitu. Jangan cuman busi yang mati dibongkar, nanti magnetnya dibongkar, headnya dibongkar, padahal cuma ganti busi doang kan. Iya. Keretek. Betul. Karena kayak misalnya tadi saya bilang itu butuh jam terbang karena apa? Nanti ada yang beda-beda tipis nih suara mesin bagian yang rusak gitu. Ada yang beda-beda tipis tadi itu. Ya harus benar-benar paham, betul. Gitu. Butuh jam terbangnya ya. Ya intinya pengalaman gitu lah. Intinya minimal sudah tahu sudah bisa memprediksi lah. Oh ini rusaknya sebelah mana, walaupun nanti kita juga harus dicek ulang lagi kan. Dicek ulang lagi seperti itu. Ya harapannya itu ya 3 tadi itu siswa harus menguasai. Harus menguasai semua. Oke. Jadi emang nggak ada harus bisa salah satu, tapi harus bisa semua. Ya harus semuanya, karena otomotif sepeda motor ya 3 itu tadi fokusnya. Nanti mungkin ada di luar itu nanti di materi produk kreatif kewirausahaan itu nanti di luar bidang keahlian. Di luar bidang keahlian itu. Di produk kreatif kewirausahaan. Apa aja itu yang dikerjakan di itu? Ya jadi kalau untuk di produk kreatif kewirausahaan itu nanti siswa diajarin di luar teknik mesin sepeda motor. Seperti diajarin ngelas, kemudian penggunaan alat-alat mesin yang lainnya, misalnya kayak gerinda potong itu. Karena nanti di situ siswa diajarin untuk membuat suatu produk. Yang kita utamain kalau misalnya kreatif ya. Produk kreatif. Misalnya kayak membuat produk kreatif untuk di bidang teknik mesin, misalnya buat rangka engine stand. Ataupun nanti kedepannya bakal buat sasis, itu tetap ada alatnya sendiri sih. Kita belajar dasarnya dulu. Intinya di situ siswa diajarin ngelas, lasannya jadi, karena ngelas itu nggak sembarangan juga gitu. Iya betul. Harus rapi dan
Ya di situ ada ampernya juga dan nggak boleh bolong dan lasannya itu harus kuat gitu. Kalau mesin bubut kalau bubut termasuk ini enggak apa bidang tadi ini. Kalau bubut itu sebenarnya itu kan masuk ke jurusan produksi. Kita kan belum ada. Beda lagi. Itu produksi. Itu nanti kalau di bubut itu nanti ya ngasilin kayak benda-benda kayak baut, mur di situ poros nanti di produksi itu. Cuman kalau untuk keahlian ini kita yang diajarin tuh las sama penggunaan alat gerinda, alat kerja yang lainnya untuk buat produk. Iya. Nah, di situ dasarnya karena itu harus ada SOP-nya. Ya. Nggak asal ngelas, nggak asal potong-potong aja, nggak ada dasarnya karena betul. Itu bahaya. Ada K3 harus diutamain gitu, keselamatan kerja. Keselamatan itu betul. Dan juga harus ada rancangan mau buat apa gitu. Jadi misalnya kalau di PKWU itu ya produk kreatif kewirausahaan itu nanti siswa diajarin gimana konsepnya dia mau buat produk. Itu ada dasarnya ini. Kemudian gimana nanti nilai jualnya gimana, itu nanti siswa diajarin buat trapnya, rancangan anggaran biaya. Ya jangan nyampe buat alat ya modalnya banyak ntar jualnya bukan jualnya lebih murah dari modalnya. Itu harus diperhitungin, makanya di rap itulah itu harus diperhitungin benar. Jadi besok kalau misalnya siswa kayak misalnya simpelnya buat rak bunga. Misalnya itu kan produk juga tuh harus dilas. Iya betul. Butuh behel sekian, misalnya dua ya, kalau nggak salah itu berapa sekitar 100. Kalau satu itu 80 ribuan lah bahasa kasarnya. Iya. Modal habis 250, ngejualnya cuma laku di harga 200 kan rugi belum banget. Tenaganya harus dihitung juga. Ya, makanya di rap itu nanti siswa harus benar-benar ngitung. Benar-benar sesuai dengan hasilnya nanti yang dijual dan harga itu. Jual, dan teknik pemasarannya juga siswa harus bisa. Jadi harus bisa melihat peluangnya ketika mau ini kira-kira yang pas buat apa nih sekarang. Nah gitu kan. Karena gini, orang usaha buka bisnis itu ada dua. Kalau yang saya tahu itu ya ada dua kesempatan, satu peluang, satu karena hobi. Jadi siswa harus bisa baca peluang, kalaupun itu hobinya dia, ya hobinya bisa menghasilkan enggak gitu. Iya betul. Kan intinya gitu. Jangan sampai kalau nggak menghasilkan ya udah mesti nggak usah dijalanin gitu. Kalau kira-kira hobinya menghasilkan ya itu dikerjain karena ya orang sukses itu bukan karena kerjaan utama tapi karena bisnisnya itu bisnisnya betul. Kebanyakan sih gitu kalau yang saya lihat. Kalau saya ditarik lagi dalam bidang keagamaan kan Kanjeng Nabi juga sudah mengatakan pintu rezeki itu di 9 pintu rezeki dari bidang kewirausahaan berdagang itu tadi. Kalau yang hanya pekerjaan tetap itu hanya satu pintu rezeki. Tapi kalau yang lainnya ada 9 tadi dari bidang kewirausahaan. Jadi memang penting apalagi melihat sekarang di Indonesia yang dibutuhkan lebih banyak lapangan pekerjaan ya. Sampai tadi Pak Melia Rahman sendiri ceritakan. Iya, karena lulusan S1 udah kayak lulusan SMA sekarang banyak banget. Saking banyaknya yang lulus dan yang mirisnya juga yang nggak tahu juga sih ya, kita tenaga ahli kita SDM kita tuh masih kalah sama luar karena terus ngambil dari luar. Nah itu yang jadi masalah di kita juga. Masih ya, PR. Kalau diperhatiin ya, kalau udah bicara kayak gini sensitif sih ya. Sebenarnya kalau misalnya emang benar-benar diperhatiin kayak lulusan sarjananya itu diperhatiin oleh pemerintahnya, ya disalurin langsung ke sesuai bidangnya. Sesuai bidang. Tapi kan pertanyaan tadi ya, sudah sama integritas sudah sama dengan luar negeri atau tidak gitu kan? Belum. Nah, kalau itu masih kita kalau dilihat dari SDM-nya ya kita masih kurang. Sebenarnya sih nggak semuanya kurang, ada SDM kita juga yang lebih yang hebat. Ya cuman ya saya juga masih penyalurannya kok masih kurang. Masih kurang. Ditambah lagi tunjangan alat-alatnya juga mungkin masih jauh ya dengan. Ya kalau dari sistem alat praktek ya sebenarnya sudah sama atau masih jauh apa sudah sama dengan luar negeri selama ini? Karena kita juga masih negara berkembang, ya intinya tetap masih kalah dengan negara maju yang lainnya. Sistem dari alat-alat ketika misalnya kayak CS1 praktek gitu, tetap masih kalah sama luar sih. Itu. Iya. Itu yang perlu diperhatiin juga. Betul ya, insinyur yang ada di Indonesia. Iya, saya sebenarnya pengen banget gelarnya masih insinyur bukan ST ya, karena dulu ngeliat Soekarno, gelarnya insinyur nih. Ya. Keren tuh
Itu kok karena dulu PDL saya tulisnya insinyur, nggak taunya baru tahu gelarnya udah jadi ST sekarang. Sejarahnya kemana itu kok, boleh cerita sedikit aja? Kalau sejarahnya sih nggak tahu ya kenapa, nggak paham kalau di Dubak S1 kenapa. Cuman kalau untuk dapetin insinyur itu kalau nggak salah masih bisa, tapi ngambil ke profesi. Itu sama aja kalau dokter kalau nggak salah. Itu harus ada profesi dulu. Koas ya kalau dokter ya. Iya kalau nggak salah sih itu sih. Udah gelar dokter. Harus koas dulu. Dokter ya, bukan dokter. Kalau dokter itu S3. Kalau dokter S3. Dokter baru di bidang kesehatan. Nah, dokter baru bidang kesehatan. Oke, mungkin itu saja Pak Milia Rahman ya kita ngobrol-ngobrol kali ini ya. Terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Jangan bosan-bosan ya. Ya, sebenarnya masih banyak yang masih banyak diomongin ya. Mungkin pertemuan besok kelebihan di SMK. Mau bahas ini apa besok lagi? Ya, kelebihan. Kalau kelebihan besok kita kalau bisa ya sambil diselingin video tentang apa yang di SMK jurusan TBSM punya gitu. Oh iya kita betul. Kayak ke alat-alat mungkin nanti lebih ke video aja ya, video di YouTube. Nggak live gitu, tapi nanti dibuat videonya. Di video di YouTube-nya biar lebih jelas ngeliatnya ya. Karena kan kalau di sini cuma ngeliatin saya ngebacot, Pak Alvin ngebacot. Tapi ngebacot juga ada informasi. Insya Allah bagi yang nonton ada informasinya juga. Gitu. Ya alhamdulillah. Nanti kita tinggal cek aja channel YouTube SMK Alikmah Kalirejo. Insya Allah sudah ada alat-alat di TBSM lengkap, jelas banget ya. Nah pesan saya ini sebelum tutup ya. Kenapa kalian harus daftar di SMK, khususnya SMK Alikmah ya? Kalian lulus dari SMK Alikmah itu udah punya skill. Jadi kalian mau langsung buka lapangan mau buka usaha, kalau ketika kalian buka usaha di situ artinya kalian sudah siap juga membuka lowongan peluang kerjaan. Peluang pekerjaan. Nah, itu kalian udah punya skill tuh. Ketimbang kalian nggak ngambil di SMK kejuruan gitu. Jadi punya skill utamanya itu. Tambahan itu penting banget. Ketimbang yang sekolah SMA masih belajar yang umum, masih bingung ya. Karena nanti tetap buta lagi. Kedepannya nggak punya skill. Ya kalau ngandelin ijazah SMA ya mungkin syukur-syukur lulus CPNS atau daftar PNS. Cuman ya kalau ya saingan S1 aja udah banyak. Betul. Itu banyak banget. Betul. Podcast SMK Alikmah Kalirejo, berani tampil beda.